Aktivis 98 sekaligus akademisi, Ubedillah Badrun, membeberkan dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Presiden Joko Widodo, pembelian saham hampir 100 miliar. Ubedillah menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, dalam aktivitas bisnis yang mencurigakan dan berpotensi menyalahi aturan. Ubedillah menyoroti pembelian saham besar oleh salah satu putra presiden yang dijuluki Putra Mahkota. Putra Mahkota ini, menurutnya, membeli 180 juta lembar saham di pasar modal dengan nilai hampir mencapai 100 miliar rupiah. Sementara itu, Kaesang, putra kedua Jokowi, diketahui menggunakan jet pribadi dalam kegiatan bisnisnya. Perusahaan mereka masih baru berdiri, tapi sudah bisa membeli jutaan saham dengan nilai miliaran rupiah. Pertanyaan kita adalah, dari mana uangnya? Ujar Ubedillah dalam YouTube Abraham Samad dikutip, Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2024. Ia menegaskan bahwa karena mereka adalah anak presiden, publik berhak mengetahui asal-usul dana tersebut, terutama karena putra-putra Jokowi mendapat fasilitas negara, termasuk pengawalan dari Pas Pampres. Ubedillah juga menyatakan bahwa dirinya dan timnya telah menelusuri lebih dalam jaringan perusahaan yang dibangun oleh Gibran dan Kaesang. Dalam investigasinya, ia menemukan bahwa kedua putra Jokowi berkolaborasi dengan anak seorang manajer dari perusahaan besar untuk mendirikan perusahaan baru. Perusahaan ini kemudian dimiliki mayoritas oleh kedua putra mahkota dari perusahaan-perusahaan tersebut, dan pada saat itu, Gibran sudah menjabat sebagai wali kota, serta menjadi komisaris utama di perusahaan lain. Lebih lanjut, Ubedillah mengungkap bahwa perusahaan ini mendapat suntikan dana besar 2 kali, dengan total mencapai ratusan miliar rupiah, dari perusahaan venture capital. Ia mempertanyakan bagaimana perusahaan baru yang dipimpin oleh anak presiden bisa mendapat dukungan finansial sebesar itu. Hal yang lebih mengejutkan, lanjut Ubedillah, adalah ketika anak manajer perusahaan yang terlibat dalam kerjasama dengan putra presiden ini tiba-tiba diangkat menjadi duta besar dengan posisi strategis. Ini jelas menunjukkan adanya konflik kepentingan, tutupnya. Ubedillah menegaskan bahwa niatnya adalah untuk mendorong transparansi dan memastikan bangsa Indonesia terbebas dari praktik KKN. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, diharapkan serius mengusut dugaan korupsi yang dilakukan keluarga Presiden Joko Widodo, mengingat dosa-dosa Jokowi, keluarga dan kroninya sudah tidak terhitung. Begitu disampaikan Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia, Aksi, Juju Purwantoro, merespons ramainya dugaan penerimaan gratifikasi oleh putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, dan menantu Jokowi, Bobi Nasution. Menurut Juju, Kaesang merupakan anak kandung Presiden Jokowi. Oleh karenanya, KPK berwenang menangani kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, aparat penegak hukum, dan pihak lainnya yang terlibat. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang 19-2019 Jo Undang-Undang 30-2002 Pasal 11 huruf A. Dengan demikian, KPK berwenang memanggil dan/atau memeriksa Kaesang mengenai perjalanan dan/atau penerbangannya ke AS menggunakan private jet, meskipun beliau bukan penyelenggara negara. Juju Purwantoro menilai, kedatangan Kaesang ke KPK beberapa waktu lalu bukanlah dilakukan secara sukarela, tetapi hanya berdalih setelah kasusnya ramai dan berpolemik di publik. Setelah kedatangannya ke KPK tersebut, akankah membebaskan dirinya dari jerat hukum? Tentu saja sama sekali tidak, terang Juju. Juju menekankan, dibutuhkan keseriusan dari KPK untuk mendalami pemeriksaannya, tanpa memandang atau tebang pilih, sekalipun seorang anak presiden. Sebagai contoh, KPK bisa mengeksaminasi, mengadili dan menghukum 14 tahun penjara kasus Rafael Alun, pejabat Direktorat Jenderal Pajak,
Kemenkeu RI bermula dari ulah anaknya, Mario Dandi Satrio, yang juga dihukum penjara karena menganiaya seorang remaja berumur 17 tahun di Jakarta Selatan, kata Juju. Awalnya, kata Juju, KPK juga menolak memproses dengan alasan tidak ada tindak pidana korupsi yang dilakukan Rafael. Oleh karenanya tidak ada alasan KPK menolak atau tidak bisa memproses kasus berdasarkan kasus-kasus yang menyangkut keluarga Jokowi. Hal itu akan terkait efek domino kasus korupsi yang juga dilakukan oleh Kahiyang Ayu dan Wali Kota Medan Bobi Nasution di kasus Blok Medan. Belum lagi, kata Juju, kasus Fufu Fafa yang diduga melibatkan Gibran Rakabuming Raka, yang juga menjadi sorotan masyarakat karena diduga menghina Presiden terpilih Prabowo Subianto. KPK dapat segera memeriksa berdasarkan pasal 2, 3, 5, dan pasal 12 UU Tipikor, kata Juju. Sementara itu, untuk Bobi, kata Juju, KPK juga dapat memproses pidana terkait dugaan gratifikasi pesawat charter milik pengusaha Mesan Asian Capital Group berinisial RA, mengingat Bobi merupakan penyelenggara negara sebagai wali kota Medan. Apalagi, Bobi tidak melaporkan penerimaan gratifikasi dalam waktu 30 hari sesuai dengan undang-undang, padahal peristiwanya telah terjadi sejak tanggal 11 Desember tahun 2022, kata Juju. Oleh karenanya kasus ini bukan lagi gratifikasi, tapi sudah bisa berstatus suap kepada penyelenggara negara, kecuali Bobi mencarter jet pribadi dengan biaya sendiri, dan beliau harus buktikan dari mana asal uang tersebut, sambungnya. Untuk itu, berdasarkan pasal 55 KUHP, maka KPK dimungkinkan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait Kaesang sebagai saksi yang pernah menumpang jet pribadi karena turut serta melakukan tindak pidana. KPK dalam kasus ini dapat mengundang beberapa orang sebagai saksi, antara lain Erina Gudono, orang yang ikut dalam penerbangan, pihak pemilik pesawat charter, pihak perusahaan Shopee, dan pelbagai pihak terkait. Akhirnya, Jokowi dan keluarganya, termasuk Kaesang, dapat dilanjutkan pemeriksaannya atau eksaminasi oleh KPK. Mereka bisa dihukum dan dipenjarakan berdasarkan asas kesamaan dalam hukum, demikian Juju.